Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Halo teman-teman, nama saya Yohan Andika Wirayuda dari mahasiswa jurusan Psikologi Islam kelas D semester 3 dengan NIM 23104155. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akhir semester dengan mata kuliah statistika psikologi. Oke. Kita dengan ini saya akan menjelaskan independent sample. Nah, nomor satu yaitu identifikasi variabel. Identifikasi variabel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara jenis kelamin dan jumlah belajar. Adapun X-nya ini variabel X ini jenis kelamin dibedakan menjadi dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan variabel Y jumlah belajar adalah jumlah waktu yang dihabiskan oleh subjek untuk belajar dalam satuan jam. Nah, variabel ini saya pilih karena adanya asumsi atau persepsi bahwa perbedaan jenis kelamin mungkin mempengaruhi pola belajar yang menjadikan topik ini relevan untuk diteliti. Makanya saya minat untuk meneliti variabel-variabel ini. Adapun judul saya adalah perbedaan jumlah jam belajar dinilai berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, nanti hipotesis ini nanti bisa dilihat atau bisa disimpulkan ketika saya setelah mengolah data. Dan Y1 dan Y2 ini adalah mean dari atau rata-rata dari sampel 1 dan sampel 2. Dan SY1 kurangi SY2, SY ini bisa atau bisa kata lain adalah simpangan baku, adalah perbedaan standar error antara dua min atau rata-rata min sampel 1 dan sampel 2. Bisa dilihat layout datanya, skor jumlah jam belajar dari responden saya yang berjumlah 18. Ini mulai kepada analisis data. Nah, data yang tadi saya gunakan ini berasal dari 36 subjek yang berasal dari 18 subjek itu laki-laki dengan total jumlah belajar 69, dan subjek perempuan itu 18 dengan total jumlah jam belajar 61. Oke, masuk pada analisis data yaitu AT. Nah, ini Y1 per SY1 kurangi Y2 Y aksen 2 per Y aksen 2. Ini bisa dilihat kita nggak akan bisa mencari ketika belum mencari Y aksen 1-nya dan Y2 nya. Nah, Y1 berarti masuk kepada 69 per minnya tadi 18, yaitu 3,83, dan Y nya itu 61, ini Y2 61 masuk, terus N nya 18, hasilnya 3,38. Baru akhirnya kita bisa menghitung T nya, yaitu belum, berarti masih masuk kepada langsung ngasih ke T aja, langsung 3,83 kurangi 3,88, dan SY1 nya ini 7455. Nah, bagaimana sih kita mencari 7455 ini? Nah, dengan mencari SY1 nya dikurangi Y2. Tadi saya menyatakan SY itu adalah simpangan baku. Nah, itu dengan rumus SP. SP itu apa sih? Kumpulan standar deviasi sampel tes akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Oke. Karena SP-nya kita belum ketemu, berarti masuk kepada SP dulu. Nah, SP-nya itu 61 per 1 kurangi 1 S21 tambah N2 kurangi 1 S22, dan menghasilkan hasil 14,91. Akhirnya bisa kita hitung untuk mencari SY1 nya, yaitu dengan dikurangi Y2.
Nah, rumus ini menghasilkan 7455 bisa kita masukkan, akhirnya ketemu 0,06. Oke, masuk kepada interpretasi hasil. Oke, di sini menunjukkan H1 sama dengan M1 kurangi M2 lebih kecil dari 0 atau HI 1 3,83 lebih kecil daripada 3,38. Oke. Artinya dengan T-nya ini 0,06 lebih kecil dari T2, signifikasi menggunakan 5% sama dengan 2042. Nah, rejected HO-nya if T lebih kecil daripada T2, yaitu T2 tadi menggunakan signifikasi 5%, berarti kita pakai 2042. Nah, ini menghasilkan tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah jam belajar yang ditinjau berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan tadi menggunakan taraf signifikan 5% berdasarkan non-directional test. Nah, bisa gampangnya ini dari nilai T hitungnya itu dengan nilai T hitung 0,06 lebih kecil dari nilai kritis T stabil yaitu 2042 yang menggunakan signifikasi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata jumlah jam belajar kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Dengan kata lain, hipotesis 0 yang diterima yang berarti tidak ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dan jumlah belajar. Nah, akhirnya kita bisa menarik kesimpulan daripada penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin itu tidak mempengaruhi jam belajar. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa faktor lain seperti motivasi atau lingkungan belajar atau yang lainnya lah memiliki pengaruh lebih besar daripada jenis kelamin dalam menentukan jumlah jam belajar. Oke, sekian dari presentasi saya mengenai independent sample. Mohon maaf jika masih ada salah kurang katanya ataupun kurang sopan dalam tutur kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.